Kita semua kan lagi nyari yang namanya ketenangan di tengah hidup yang serba sibuk ini. Nah, hari ini kita bakal nemuin jawaban yang jujur aja cukup mengejutkan. Jawabannya datang dari sebuah cerita kuno Abu Nawas. Sebuah pelajaran abadi tentang gimana caranya menemukan ketenangan hati. Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak penuh banget, kayak sumpek gitu? Entah karena kerjaan yang nggak ada habisnya, atau rutinitas yang bikin penat, rasanya tuh kayak udah nggak ada ruang lagi buat napas. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ternyata solusinya mungkin datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Nah, sumber cerita kita hari ini tuh sebuah permata dari koleksi kisah Abu Nawas. Tapi jangan salah loh ya, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa. Di dalamnya tuh ada wawasan psikologis yang dalam banget dan luar biasanya relevan banget buat ngatasin kecemasan kita di zaman sekarang. Oke, jadi ceritanya gini. Dimulai dari seorang pria yang punya masalah yang kayaknya kita semua kenal banget deh. Dia datang ke Abu Nawas yang bijaksana buat nyari obat untuk hatinya yang lagi gelisah banget. Keluhan pria ini tuh sederhana banget, rumahnya terasa terlalu sempit. Coba deh perhatiin, gimana ruang fisik di sini jadi simbol. Dia punya keluarga yang seharusnya jadi sumber kebahagiaan, tapi dia malah merasa sesak. Rumah yang sumpek ini sebenarnya cerminan dari hatinya yang lagi nggak tenang. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Bukannya ngasih solusi yang masuk akal kayak coba cari rumah yang lebih besar. Abu Nawas malah ngasih resep yang kedengerannya gila. Sebuah obat yang kayaknya malah lebih buruk dari penyakitnya sendiri. Coba bayangin deh, rumah Anda tuh udah terasa sempit banget diisi 10 orang. Terus seorang bijak nyuruh Anda buat masukin seekor domba. Belum cukup, tambahin lagi beberapa ekor ayam yang berisik banget. Dan puncaknya, seekor anak unta. Gila kan? Setiap langkah ini malah bikin masalahnya makin parah. Kacau balau. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Logikanya di mana coba? Kenapa orang yang lagi cari ketenangan justru disuruh bikin raka kecil di rumahnya sendiri? Ini benar-benar berlawanan sama intuisi kita semua. Ya udah pasti dong, pria itu akhirnya sampai di titik puncaknya. Situasinya berubah dari yang tadinya cuma buruk, jadi benar-benar nggak tertahankan. Dengan putus asa, dia balik lagi ke Abu Nawas. Udah hancur-hancuran dan mohon-mohon minta jalan keluar dari neraka yang dia ciptain sendiri itu. Oke, sekarang kita sampai di titik balik ceritanya. Setelah mendorong si pria sampai ke batas kemampuannya, Abu Nawas akhirnya mulai ngebuka tujuan sebenarnya dari metodenya yang aneh itu. Pelajaran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan disinilah kejeniusan Abu Nawas kelihatan. Dia membalik prosesnya, satu persatu. Pertama, unta yang paling gede dan ganggu dikeluarin. Terus, unggas-unggas yang berisik. Terakhir, dombanya. Setiap hewan yang keluar itu ngasih kelegaan yang luar biasa, seolah-olah ruang hidupnya tuh balik lagi. Dan inilah momen aha-nya. Lihat deh perbandingannya. Rumahnya sama sekali nggak berubah. Ukurannya sama, jumlah keluarganya juga sama. Satu-satunya hal yang berubah adalah cara pandangnya. Setelah ngalamin kekacauan yang ekstrim, kondisi awalnya yang dia keluhkan, sekarang terasa kayak surga. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kisah kuno ini tuh sebenarnya ngegambarin sebuah prinsip psikologis yang kuat banget dan sangat modern. Ini bukan sihir ya, ini semua tentang cara kerja otak kita. Jadi, poin utamanya tuh ini. Kebahagiaan itu relatif. Kita nggak menilai situasi kita secara objektif, tapi kita menilainya berdasarkan perbandingan. Abu Nawas itu sengaja menciptakan titik perbandingan yang jauh lebih buruk, supaya pas pria itu balik ke kondisi normalnya, dia nggak lagi ngelihat itu sebagai sempit, tapi sebagai luas dan damai. Inilah pesan pamungkas dari Abu Nawas. Ketenangan hati yang sejati itu datangnya bukan dari mengubah dunia di sekitar kita, tapi dari mengubah cara kita memandangnya. Inilah kekuatan dari rasa syukur. Dengan sengaja mengalami kesulitan, pria itu akhirnya belajar menghargai kedamaian yang sebenarnya udah dia miliki dari awal. Jadi ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Hewan dalam cerita ini kan cuma metafora buat beban-beban yang nggak perlu. Mungkin itu notifikasi HP yang nggak berhenti-berhenti, komitmen yang berlebihan, atau ekspektasi yang nggak realistis. Coba deh pikirin, kekacauan tambahan apa dalam hidup Anda yang kalau dihilangkan bisa bikin Anda lebih menghargai kedamaian yang sebenarnya udah ada?